Kenalkan saya Cynthia Mala Pratama. Saya Zafira Israfnia. Saya Mutia Citra Nabila. Saya Chelsea Dinera Wijaya. Dan pada siang hari ini kami telah bertemu bersama brand manager dari brand Citos, yaitu dengan Bapak Eri. Untuk Pak Eri bisa perkenalan terlebih dahulu. Ya, nama saya Yuniar Eriantono. Kebetulan saya bekerja di perusahaan di Citos. Baik, kita langsung ke seksi pertanyaan. Yang pertama, siapa target konsumen dari produk atau brand yang Bapak kelola saat ini? Target utama tuh masyarakat umum. Terus ya kriterianya macam-macam, ada anak muda, ada remaja, anak-anak dan lain-lain. Baik, kemudian bagaimana cara tim Bapak menentukan segmen tersebut? Apakah berdasar demografi, gaya hidup, perilaku, atau gabungan semuanya? Bergabungan semuanya sih, demografi, gaya hidup, dan perilaku juga. Oke. Dalam satu kampanye iklan, bagaimana Bapak menentukan segmen mana yang jadi fokus utama? Apa pertimbangannya? Demografi dari jenis usia biasanya. Kalau generasi usia generasi Gen Z ya, itu 18 antara 18 sampai 25. Terus kalau milenial itu 26 sampai 40 tahun, dan kalau generasi X itu 41 sampai 55 tahun. Oke, baik. Kemudian seberapa besar pengaruh pemahaman tentang segmen pelanggan terhadap arah pesan dan ide iklan Anda? Biasanya arah pesan Di bawahnya ini. ini langsung terlihat. Segmen pelanggan adalah kunci untuk menciptakan peran dan ide iklan yang relevan, efektif, dan personal. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang siapa target audiens kita, kampanye iklan kita akan berisiko gagal mencapai tujuan biasanya. Oke, baik. Lanjut ke lain. Apa keunggulan utama atau unique selling point produk Bapak untuk konsumen? Keunggulan utama untuk konsumen yaitu dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu apa produk kita, siapa target konsumen kita, dan apa yang membedakan produk kita dengan pesaing. Terus bagaimana sih Bapak memastikan pesan atau nilai utama produk Bapak itu tersampaikan dengan jelas di iklan, terutama di TV? Fokus pada satu pesan utama sederhana, jangan terlalu yang banyak informasi, narasinya jelas dan singkat, terus gunakan musik atau efek suara yang mendukung ya. Terus jika ada pesaing, tapi klaimnya mirip dengan produk Bapak, strategi apa sih yang Bapak gunakan agar pesan produk Bapak itu tetap menonjol? Biasanya kita fokus pada referensi yang lebih spesifik ya. Contohnya jika ada pesaing klaim kualitas tinggi, saya gunakan kata terbuat dari 100% bahan organik yang bersertifikat, kalau kayak gitu. Atau jika pesaing klaim tahan lama, saya akan gunakan tahan air hingga kedalaman 100 meter atau ganti narasi yang lebih. Oke, berarti sama tapi kata-katanya aja yang beda. Iya. Terus Bapak pernah nggak mengubah pesan utama atau proposisi nilai dalam iklan? Dalam dunia periklanan, mengubah peran utama dalam iklan adalah hal yang umum ya katanya. Terus dan sering digunakan alasannya. Ada yang persaingan yang ketat, muncul pesaing baru misalnya. Terus pergeseran tren atau perubahan tren pasar. Terus maka itu kita harus beradaptasi biasanya dengan kondisi pasar yang sekarang. Iya, untuk pertanyaan selanjutnya lagi, gimana Bapak menentukan alokasi budget untuk masing-masing saluran, misalnya antara TV nasional, TV lokal, atau enggak media sosial? Biasanya fokus pada kesadaran merek nasional. Misalnya TV nasional biasanya 60%, TV lokal itu 10%, dan media sosial itu 30%. Terus, apa yang menjadi pertimbangan utama Bapak dalam memilih stasiun TV
untuk menayangkan iklan produk Bapak sendiri? Biasanya dengan biaya iklan, berapa biaya untuk menayangkan iklan-iklan kita di stasiun TV dan seterusnya. Terus waktu tayang, kapan waktu yang bagus untuk produk kita ditayangkan. Terus kualitas program dan seberapa kualitas program yang akan ditayangkan untuk stasiun TV tersebut. Hubungan seperti apa yang ingin Bapak bangun dengan konsumen lewat kampanye iklan? Misalnya sebagai teman, solusi, atau yang lain? Sebagai teman, jadi santai, akrab, mudah didekati, empati, seperti itu. Terus menciptakan rasa kedekatan dan kepercayaan dari kehidupan sehari-hari. Terus solusinya menunjukkan bahwa merek dapat memecahkan masalah, memenuhi kebutuhan konsumen dengan efektif. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana Bapak menggunakan iklan untuk tidak hanya menarik pelanggan baru, tapi juga untuk menjaga loyalitas pelanggan yang udah ada? Targeting dengan tepat karena memahami minat dan perilaku dan cara pelanggan. Terus tawarkan dengan jelas yang menarik, visual yang kuat, gunakan gambar, video atau berkualitas tinggi, terus memberikan penawaran khusus. Selanjutnya, selain iklan, adakah program marketing lain yang mendukung hubungan dengan konsumen? Biasanya pemasaran media digital, ya, terus sama customer service. Selanjutnya, bisa dijelaskan bagaimana alur kerja tim Bapak mulai dari awal sampai iklan ditayangkan di TV? Biasanya penelitian dan perencanaan, terus pengembangan konsep, lalu mengadakan rapat praproduksi, terus baru produksi, dan pasca produksi baru penayangan biasanya. Selanjutnya, aktivitas mana dalam proses tersebut yang menurut Bapak itu paling kritis dan memerlukan perhatian lebih? Misalnya dalam penyusunan kreatif brief, proses produksi, atau media planning. Creative brief adalah validasi dari seluruh kampanye iklan. Jika brief tidak jelas, tidak lengkap, maka materi proses kreativitas terpengaruh tanpa brief yang kuat. Selanjutnya, bagaimana Bapak memastikan semua aktivitas itu berjalan sesuai jadwal dan anggaran yang telah ditetapkan? Dengan cara perencanaan yang matang, terus pengelolaan anggaran yang efektif, komunikasi yang efektif, sama manajemen waktu yang efisien. Baik, bagaimana proses pengambilan keputusan kreatif berlangsung? Sejauh mana Bapak terlibat dalam pemilihan konsep, storyboard, hingga talenta iklan? Dengan menghormati keahlian tim kreatif biasanya. Dengarkan saran, terus rekomendasi, terus jaga komunikasi yang jujur dan terbuka antara saya dan tim, terus berikan umpan balik yang konstruktif, terus mempercayai prosesnya. Baik. Selanjutnya, siapa saja mitra eksternal utama yang selalu Bapak andalkan dalam setiap kampanye iklan, seperti kreatif agensi, media agensi, production house, dan lain-lain? Biasanya agensi periklanan karena mereka yang membuat materi iklan, terus agensi media karena mereka yang negosiasi harga, memantau kinerja iklan, terus marketing karena mengidentifikasi harga pasar, terus desain grafis karena mengembangkan materi visual dan yang menarik biasanya. Terus public relation juga mendapatkan liputan media positif. Baik. Bagaimana kriteria Bapak dalam memilih dan mengevaluasi kinerja agensi periklanan? Kriteria saya dalam memilih dan mengevaluasi kinerja periklanan itu memilih agensi periklanan yang baik, yang berpengalaman, keahlian, dan keterampilan komunikasi.
Terus mengevaluasi kinerja agensi periklanan, diantaranya komunikasi yang baik, terus kepatuhan terhadap anggaran dan jadwal. Oke. Bagaimana Bapak mengatur kerjasama dengan stasiun TV agar jadwal penayangan iklan sesuai target? Biasanya kita melakukan riset ya, memilih stasiun TV yang seperti siapa target audiensnya, terus kita pilih program yang paling bagus, terus program yang paling banyak ditonton, target audiens kita pilih rating TV yang terpercaya biasanya gitu. Terus negosiasi yang mengandalkan seperti ajukan proposal jadwal iklan yang diinginkan, terus negosiasi harga berdasarkan volume pembelian, durasi, dan lain-lain. Selanjutnya dalam kerjasama dengan mitra, bagaimana Bapak menyeimbangkan kebebasan ide mereka dengan arahan dan karakter brand Bapak? Biasanya kita adanya komunikasi yang jelas dan terbuka. Jelaskan tujuan dan ingin dicapai melalui kerjasama ini. Misalnya meningkatkan penjualan, luasan pangsa pasar, terus sampaikan juga batasan yang tidak boleh dilanggar atau oleh mitra, seperti pesan yang sensitif atau isu-isu konvensional. Terus ajak mitra kita untuk berkontribusi dalam pengembangan ide. Jika ada perbedaan pendapat, cari solusi titik temu yang dapat mengakomodasi kedua belah pihak. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ketika Anda memutuskan untuk meluncurkan kampanye iklan TV baru, apa tujuan utama yang paling sering ingin dicapai? Apakah selalu untuk meningkatkan brand awareness? Biasanya untuk peningkatan penjualan ya. Terus mengubah cara konsumen memandang merek kita, terus mendorong konsumen juga membeli produk yang lain-lain kita, terus memperkuat hubungan dengan pelanggan yang sudah ada dan terus membeli produk kita. Oke, baik. Kemudian bagaimana Bapak mengubah tujuan bisnis, misalnya kayak meningkatkan pangsa pasar 5% menjadi tujuan kampanye yang lebih spesifik dan terukur. Misalnya meningkatkan top of mind awareness dari 20% menjadi 30%. Gitu doang. Biasanya memahami tujuan bisnis secara mendalam. Harus ada tujuan yang jelas dalam tujuan kampanye. Misal, saya bergerak di perusahaan kopi lokal, ingin meningkatkan pangsa pasar di kalangan anak muda. Maka tujuan kampanye yang lebih spesifik adalah meningkatkan top of mind di kalangan anak-anak muda dari 14% menjadi 25%. Oke, baik. Kemudian adakah tujuan sekunder yang biasanya menyertai tujuan utama tersebut? Biasanya meningkatkan brand loyalty, terus meningkatkan penjualan dan membangun hubungan dengan pelanggan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, dalam satu iklan yang berdurasi 30 detik, apa satu hal terpenting yang harus diingat oleh penonton selama melihatnya? Pastikan merek kita atau logo itu mudah diingat dan terlihat jelas ketika iklan itu disampaikan. Terus sampaikan pesan utama yang jelas dan ringkas. Terus berikan ajakan yang jelas tentang apa yang penonton ingin lakukan setelah melihat iklan kita tersebut. Oke. Selanjutnya, bagaimana Bapak memutuskan apakah pesan iklan akan lebih menekankan pada aspek fungsional atau manfaat produk atau emosional seperti brand feel? Emosional yang menunjukkan brand feeling ya. Kita dapat membantu lebih terorganisir biasa. Di Indonesia penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor budaya dan agama yang membuat iklan atau pesan emosional yang menekankan nilai-nilai keluarga, persahabatan, dan sangat menarik perhatian audiens. Oke. Pertanyaan terakhir dari saya, bagaimana Bapak memastikan pesan tersebut relevan dan mudah dipahami oleh target audiens Bapak? Biasanya kenali target audiens kita secara mendalam, seperti kumpulkan data-data tentang usia, jenis kelamin, dan lain-lain. Terus gunakan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami semua orang. Terus tampilkan situasi dan karakter yang mirip dengan kehidupan sehari-hari. Oke, pertanyaan selanjutnya, selain rating dan share,
data spesifik apa yang Bapak gunakan untuk memilih stasiun TV? Misalnya kayak profil penonton atau kesesuaian program. Profil penonton itu dilihat dari usia, jenis kelamin, dan Selain rating dan share, data spesifik apa yang Bapak gunakan untuk memilih stasiun TV? Misalnya profil penonton atau kesesuaian program. biasanya rating penonton itu dilihat dari usia, jenis kelamin, lokasi, gaya hidup penonton, atau yang sangat penting untuk memastikan stasiun TV juga tersebut menayangkan target audience. Terus kualitas program. KPI melalui kualitas program berdasarkan kategori seperti sinetron, religi, dan lain-lain. Hasil penilaian ini dapat menjadi referensi bagi lembaga penyiaran TV dalam meningkatkan kualitas tayang. Oke, terus gimana strategi Bapak dalam menentukan perempatan waktu, misalnya kayak prime time sama non prime time, dan frekuensi penayangan iklan? Kalau prime time itu iklan yang menurut yang baik biasanya ditayangkan antara jam 16 sampai 22. Ketika jumlah penonton TV paling tinggi. Dan kalau non prime time itu biasanya iklan yang muncul di luar prime time, pagi, siang, atau larut malam. Seperti rokok, terus dan lain-lain. Jadi iklannya harus tergantung sama Sama jam juga. Kalau kayak snack atau chicken biasanya kan kalau hari libur tuh hari Minggu pagi gitu, anak pagi ya. nonton. Nah itu bagus banget. Terus apakah Bapak mempertimbangkan lingkungan iklan di jenis iklan kompetitor yang sering muncul di stasiun TV yang sama? Tentu ya, untuk mempertimbangkan lingkungan iklan yang ada, biasanya menghindari asosiasi negatif atau memaksimalkan dampak iklan atau mengurangi bisingan iklan. Selanjutnya, indikator atau performance iklan. Sebelum kami selesaikan, kami mengucapkan terima kasih banyak Sama-sama. Pak Edi telah meluangkan waktu untuk kami mewawancari Bapak. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.